Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kajian Nailur Raja rahimanillah wa iyyakum. Di kajian kita yang sebelumnya saya menyampaikan pembahasan tentang surat As-Sarh atau Al-Insyirah atau surat Alam-Nasrah. Di antara hal yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu 2 pekan yang lalu itu di antaranya yang pertama adalah orang yang bahagia adalah orang yang bisa menerima hukum Allah dengan gembira atau dengan legowo. Jadi ketika dia melihat hukum syar'i, ada sesuatu yang diwajibkan, diharamkan, disunahkan, dimakruhkan, dia menganggap aturan-aturan itu sebagai hadiah dari Allah. Jika dilaksanakan akan baik untuk dunia dan untuk akhirat kita. Kemudian ketika mengalami atau melihat hukum kauni atau disebut juga sebagai takdir, itu biarpun orang bisa marah, bisa kecewa, bisa takut, bisa sedih, tapi secara umum tetap menerima atau legowo. Di antara caranya adalah berdoa seperti yang dulu diucapkan oleh Nabi Musa, yaitu alam nasroh laka Robbis rohli sodri. Wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan seterusnya. Hal kedua yang kemarin kita sempat sampaikan juga adalah di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dalam hal ibadah itu jenisnya ada 7, kemarin sudah kita bahas. Kemudian dalam hal urusan dunia juga banyak bentuknya. Kadang-kadang sakit jadi sembuh, kadang sakit tetap sakit tapi keluarga setia, tapi apotek buka, dokter ada, dan seterusnya. Ada masalah misalnya saya lewat jalan tertentu ada cegatan polisi, saya nggak punya SIM, ya lewat jalan yang lain. Itu juga bagian dari kemudahan dari Allah. Ketika kita repot dengan satu hal, lama-lama dipikir-pikir hal ini kok sulit sekali, dan kalaupun tetap dikerjakan dan berhasil, hasilnya nggak akan seberapa. Kemudahannya apa? Ditinggal. Saya kadang-kadang kalau mengerjakan sesuatu yakin ini tidak akan berhasil atau hasilnya nggak akan seberapa, itu biasanya saya tinggal gitu, mending sibuk dengan urusan yang lain. Intinya setiap kesulitan di balik itu pasti ada kemudahan. Kita harus berusaha memikirkan apa kemudahan di balik kesulitan yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, agar orang tetap teguh berjuang karena Allah, maka berharaplah hanya kepada Allah. Kalau berharapnya kepada sesama manusia, itu biasanya kita akan banyak mengalami kekecewaan. Itu diantara tema kita yang sebelumnya. Dan di kesempatan kali ini, tadi saya jam berapa ya, 2:30 paling WA, ya yang penting temanya harus bebas gitu. Saya bawa surat Al-Ahzab dan surat Yusuf. Akhirnya di jalan diputuskanlah surat Yusuf, atau bisa juga disebut sebagai kisah Nabi Yusuf. Walaupun untuk pertemuan perdana ini kita belum banyak masuk ke kisahnya secara langsung, tapi mukadimah surat dulu. Surat Yusuf ya, surat Yusuf ini sering diklaim oleh orang kalau istri hamil suruh dibacakan surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau nanti yang lahir perempuan biar solehah atau biar cantik, nanti kalau yang lahir laki-laki supaya ganteng seperti Nabi Yusuf. Perasaan bayi-bayi yang dulu dibacakan itu jurung mesti ganteng kan? Karena itu akal-akalan aja gitu. Jadi gini, dalam hadis-hadis sahih
itu memang ada hadis sahih tentang keutamaan membaca ayat dan surat tertentu. Orang baca surat Al-Ikhlas itu sebanding sepertiga Quran. Hadis sahih tentang hal itu ada, tapi tidak banyak. Itu jarang. Kenapa kok jarang? Karena fungsi utama diturunkannya Quran adalah sebagai petunjuk atau kitab hidayah. Bukan untuk barang siapa baca ini maka kaya, barang siapa dapat ini cepat hanya. Bukan untuk hadiah-hadiah seperti itu, tapi untuk petunjuk biar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi surat Yusuf maupun kemarin surat Al-Nasr itu tidak ada hadis sahih yang mengatakan barang siapa membaca surat Al-Nasr atau surat Yusuf maka dapat ini. Itu tidak ada hadis yang sahih ya. Tetapi di dalam surat Yusuf ada kisah yang oleh Allah disebut sebagai kisah terbaik. Nanti kita akan bahas kenapa surat Yusuf yang di dalamnya ada kisah Nabi Yusuf, kok kisah itu dikatakan sebagai kisah terbaik. Kenapa bukan kisahnya Nabi Muhammad SAW? Nanti kita akan bahas. Surat Yusuf itu diturunkan ketika periode Mekah, terdiri dari 111 ayat, ya, terdiri dari 111 ayat yang semuanya diakhiri dengan ini, semua ayatnya diakhiri dengan huruf mim atau huruf nun kecuali 3 ayat. Jadi hampir semuanya itu ayat-ayatnya diakhiri mim atau nun. Bahkan para ulama itu ngitung, Pak. Ada 6.236 ayat, itu sekitar 51%. Itu sekitar 51% ayat diakhiri dengan huruf nun. Amma yatasaaluna anin nabail adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalau saya alamun cuma kali unun. Kemudian peringkat 2, saya lupa 13 apa 17%. Oh, ini 12,4%, 12,5% dikit lah ya. Itu diakhiri dengan huruf mim. Dan para ulama mengatakan ayat yang diakhiri dengan nun itu sering dicampur dengan ayat yang diakhiri dengan mim, karena itu yang paling gampang dibaca dibandingkan ayat diakhiri ba, dal, ro itu paling gampang gitu kan. Makanya kalau jenengan mengawali bacaan Quran kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahim din ta'in sampai waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim sampai Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 150 itu kalau nggak diakhiri nun ya diakhiri dengan mim. Jadi wong sing belajar maca itu biar mengakhirinya dengan gampang. Itu surat Yusuf bicara tentang kisah Nabi Yusuf saja, dan kisah Nabi Yusuf hanya dibahas di surat Yusuf saja. Kenapa kok tidak diulang-ulang di surat-surat yang lain seperti misalnya kisah Nabi Musa? Nanti kita juga akan bahas kalau saya nggak lupa. Kalau ingat gitu, insya Allah kita akan bahas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kita baca 3 ayat pertama. Alif lam ro tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ro ini adalah ayat-ayat dari kitab yang jelas. Nah, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami, maksudnya Allah, menurunkannya Quran berbahasa Arab agar kalian memikirkannya. Kemudian nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu kisah terbaik dengan apa yang kami wahyukan kepada kamu berupa Quran. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin.
padahal engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ada alif lam ra, kemudian ayat dari kitab yang jelas berbahasa Arab, gitu kan. Terus kisah Nabi Yusuf adalah kisah terbaik, dan sebelum diturunkannya surat ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu tentang kisah Nabi Yusuf. Itu ya. Yang pertama Allah membukanya dengan alif lam ra. Alif lam ra. Ada 29 surat yang dibuka oleh Allah dengan pembukaan aneh dalam tanda kutip, pembukaan yang tidak dikenal oleh bangsa Arab pada waktu itu, yang para ulama punya 30 pendapat lebih tentang apa maksudnya. Jadi suratnya hanya 29 yang diawali dengan alif lam, tapi pendapat tentang maknanya lebih dari 30. Minimal saya hitung satu-satu 31. Jadi kadang-kadang ada persoalan yang perbedaan pendapatnya terlalu banyak. Walaupun mungkin hari ini kita udah punya pegangan, tapi kalau dibuka di kitab yang tebal, yang asli, itu sebetulnya perbedaan banyak. Misalnya Lailatul Qadar, kapan? Itu ada 40 pendapat lebih. Ramadan cuma 30 atau 29 hari. Kapan Lailatul Qadar? 40 pendapat lebih. Bahkan ada yang mengatakan Lailatul Qadar ada di bulan Rajab, ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam nisfu Sa'ban, gitu kan. Itu alif lam ra dan sebagainya ini ada di 29 surat. Dari sekian pendapat ulama, yang penting kita ambil hikmahnya saja. Kenapa ada surat-surat yang muqaddimahnya unik demikian ini? Ada ulama dari Aljazair, namanya Syekh Abu Bakar Jabir Aljazair. Beliau mengatakan hikmahnya ada dua. Yang pertama adalah agar orang mau menyimak bacaan Quran. Dulu ketika Rasul mulai berdakwah, mulai membacakan Quran, para pemuka kafir Quraisy itu paham bahwa Quran yang dibacakan Muhammad ini kalau sampai didengar oleh masyarakat dengan mudah akan mau masuk Islam karena isinya luar biasa bagus. Mereka ngerti itu. Maka caranya adalah untuk mencegah demikian itu, caranya dengan mentahdir bahasa sekarang atau blacklist, masukkan Muhammad ke daftar hitam. Kalau dia mulai membacakan Quran, masyarakat jangan mau dengar. Jadi kalau udah bunyi-bunyi Quran tuh pada langsung nutup telinga. Tapi Allah diturunkanlah 29 surat yang pembukaannya aneh. Jadi kalau ada orang yang nggak sengaja dengar alif lam roh, itu seperti ada orang teriak di pasar, tiba-tiba PSR, jenengan mesti noleh. Tapi kalau tumbas, tahu murah itu biasa. Dan PDR, pambuh apa singkatan ini mesti noleh. Gitu ya. Jadi agar orang mulai menoleh, lalu melanjutkan mendengar bacaannya, lalu mendapat hidayah masuk Islam. Hikmah yang pertama itu. Yang kedua adalah sebagai bentuk tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alif lam ra, alif lam mim ta ha ya sin ha mim ta sin mim, huruf-huruf hijaiyah itu kalian orang-orang Arab, bahkan non Arab pun kan bisa mengerti. Ya kan, kita bisa merangkai to, la, ba, jadi kata apa gitu. Jadi kalau kalian mengklaim Quran bukan firman Allah, kalian mau bilang Quran karangannya Muhammad manusia, kamu juga manusia, coba dong sama-sama merangkai huruf-huruf hijaiyah jadi Quran tandingan. Kalau kamu nggak bisa, kamu harus ngakui Quran itu bukan karangan Muhammad, tapi diterima Muhammad dari Allah lewat perantara malaikat Jibril. Jadi pembelaan terhadap Quran. Makanya beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Aljazairi mengatakan, hampir semua surat yang diawali dengan pembukaan unik ini, setelah alif lam mim, setelah alif lam ra, setelah toha yasin, biasanya
diiringi dengan pernyataan keagungan Quran atau pernyataan bahwa Quran itu asalnya dari Allah. Misalnya Alif Lam Mim. Nah itu kan kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, membela Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, gitu. Demi Quran yang maha bijaksana. Ini Quran yang difirmankan oleh Allah yang maha bijaksana. Nah, dalam hal ini adalah setelah Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat dari kitab yang jelas. Dalam surat lain tilka ayatul kitabil hakim, di surat lain tilka ayatul kitab. Pokoknya nyebut tentang keagungan Quran. Dalam hal ini mengatakan ayat-ayat dari kitab itu Quran yang jelas. Mungkin saya pernah mengatakan kepada jenengan, ya saya ingat bahwa ketika periode penurunan Quran kepada Nabi Muhammad SAW sampai Rasul itu meninggal, Quran itu kan belum dalam bentuk buku atau mushaf yang jenengan kenal hari ini kan. Masih ditulis di tulang binatang, masih ditulis di pelepah kurma, masih ditulis, semuanya sudah ditulis ketika Rasul masih hidup, tapi terecer-ecer gitu. Belum berbentuk buku. Tapi Allah sudah menyebut Quran sebagai kitab atau buku, isyarat suatu saat nanti umat Islam harus membukukannya. Jadi penyebutan kitab yang jelas, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu berita tapi perintah, maknanya perintah untuk membukukannya. Kitab yang jelas itu. Jadi ini adalah ayat-ayat dari kitab, maksudnya Quran yang jelas. Jelas itu bagaimana? Jelas dalam arti orang yang betulan paham bahasa Arab, kalau mendengar Quran harusnya langsung ngerti artinya tanpa diterjemahkan atau ditafsirkan. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu jarang menafsirkan Quran dalam arti ayat ini maksudnya begini. Kenapa surat Al-Baqarah itu terletak setelah surat Al-Fatihah? Apa maksudnya la raiba fi? Apa maksudnya muttaqin? Apa maksudnya yu'min? Enggak perlu, karena Quran adalah kitab yang jelas. Orang yang betulan bisa bahasa Arab, dalam hal ini adalah para sahabat waktu itu atau umat saat itu ngerti cukup dengan mendengar bacaannya. Makanya ditahdir kan, jangan dengar Quran. Itu ya, jadi untuk memahami arti Quran, jarang para sahabat merasa harus perlu diterangkan. Rasul pun juga jarang menjelaskan. Hanya dalam kasus tertentu mereka bertanya atau dijelaskan oleh Rasul. Yang dibutuhkan oleh umat dari Rasul itu adalah detail dari apa yang ada dalam Quran. Ketika ada ayat berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, mereka ngerti itu perintah untuk sholat dengan baik, menegakkan sholat. Nah, menegakkan sholat itu gimana? Berapa rakaat, menghadap kemana, yang dibaca apa, tangannya gimana, dan seterusnya. Itulah yang dibutuhkan keterangannya dari Rasul. Jadi detailnya butuh Rasul, tapi sekedar ngerti artinya orang Arab pada waktu itu dengar saja bisa menjadi Muslim dari yang sebelumnya kafir. Jangan tahu Umar bin Khattab musuh Islam, wah ya mana gitu. Nggak sengaja dengar bacaan Quran, jadi mu'alaf. Kita yang dibacakan ayatnya, dibacakan terjemahan, kadang nggak mempan. Gitu. Membedakan apa? Mereka ngerti bahasa Arab. Quran, kitab yang jelas. Dengar saja otomatis paham. Baru detail pelaksanaannya yang butuh keterangan Rasul. Kemudian, itu ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, Allah melanjutkan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran dengan berbahasa Arab
agar kamu memikirkan atau memahaminya. Allah mengatakan bahwa Quran adalah kitab suci yang berbahasa Arab. Nah, tentang kebahasa Araban Quran ini ada 3 hal yang kita perlu bahas. Yang 2 semua ulama sepakat. Yang nomor 3 ada perbedaan pendapat, walaupun nggak terlalu penting sih. Yang pertama adalah seluruh ulama sepakat bahwa aturan bahasa yang dipakai dalam Quran, jejer, waseso, lisan, subjek, predikat, objek, aturan penempatan kata, itu semuanya sesuai dengan bahasa Arab. Gak ada satupun yang menyelisih. Kemudian yang kedua, seluruh ulama juga sepakat bahwa di dalam Quran ada nama tempat, ada nama orang, ada nama hewan yang berasal dari bahasa asing yang dikutip oleh Quran apa adanya, tidak diterjemahkan. Misalnya Ibrahim, Ismail. Ibrahim itu artinya bapak penyayang, Abun Rohim bahasa Arab. Tapi oleh Quran tetap disebut Ibrahim. Kemudian Ismail itu bahasa Ibrani juga, Yusuf, Yakub, Mesir, dan lain-lain. Itu nama orang atau nama tempat dari bahasa asing, kan nggak boleh diterjemahkan agar orang nggak bingung kan. Maka tetap ada dalam Quran apa adanya, dan itu tidak mengurangi kebahasa Araban Quran. Kemudian yang ketiga yang sempat dipermasalahkan oleh para ulama, diperselisihkan oleh para ulama adalah adakah kosakata dalam Quran yang asalnya dari bahasa asing non Arab. Misalnya Firdaus. Jenengan kalau sering baca tulisan Arab, jenengan ngerti pola Firdaus itu enggak Arab. Arab itu misalnya masjid, kitab, muslim, bunyi-bunyi gitu. Firdaus itu enggak ada wazannya, sorof. Nah, semua sepakat kalau ketika Al-Quran turun, Firdaus artinya surga sudah dikenal oleh orang Arab. Yang mereka perbedaan pendapat adalah Firdaus itu asli dari kosakata Arab dari zaman dulu atau sebetulnya dari bahasa Latin. Imam Syafi'i menentang keras, tapi saya ikut pendapat ulama lain yang mengatakan ada kata yang asalnya itu dari non Arab lalu terserap ke bahasa Arab, dipahami oleh orang-orang Arab, lalu Quran menggunakan kosakata tersebut. Contohnya Firdaus itu bahasa Yunani apa bahasa Latin? Bahasa dari Eropa. Firdaus kan beda dong bunyinya dengan Jannah. Jannah kan Arab banget. Firdaus itu paradise itu Firdaus. Pokoknya intinya secara umum Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Kalau jenengan pengen paham Quran lebih banyak, di antara caranya ya belajar bahasa Arabnya gitu. Saya kadang-kadang bertanya ke teman-teman yang ikut kursus nahwu atau apalah kegiatan belajar bahasa Arab itu, mereka mengatakan dengan belajar bahasa Arab, biarpun nggak sampai betul-betul bisa, itu membuat mereka jadi lebih paham tentang zikir yang dibaca atau ayat Quran yang dibaca. Jadi pernah belajar bahasa Arab, baca ayat dan terjemahannya, ketika membaca itu lebih mengena gitu kan, lebih kena di hati. Jadi kalau mau paham bahasa Arab, paham Quran lebih baik itu memahami bahasanya. Dan orang kafir paham ini. Dulu ketika bagi yang mengatakan perang salib masih berlangsung, ya masih berlangsung ya. Tapi kalau jenengan mengatakan perang salib sudah selesai, berarti akhir perang salib itu ketika Prancis menguasai Mesir, Inggris menjajah Syam dan sebagainya. Di antara petinggi mereka ada yang mengangkat mushaf Quran di depan seluruh anggota DPR-nya mereka. Dia mengatakan selama kitab ini masih ada di hatinya kaum muslimin, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan mereka.
Lalu anggota DPR atau Senat itu pada bertanya, ya terus gimana? Bisakah kita menjauhkan mushafnya dari umat Islam? Pasti nggak bisa, pasti habis-habisan. Muslim yang paling awam kalau sampai lihat mushaf Quran dibakar, pasti marah kan. Yang paling sekuler pun selama masih merasa Muslim, roh Quran di gua rumah sama mesti marah. Lihat mushaf di, maka gimana? Orang itu, tokoh itu, saya lupa namanya, Pak, mengatakan biarlah mushaf tetap ada di tangan umat Islam, tapi jauhkanlah mereka dari bahasanya. Jadikan orang Arab tidak terlalu paham dengan bahasa Arab. Maka dibiayailah proyek-proyek untuk menggalakkan yang namanya bahasa amiyah. Tahu nggak bahasa amiyah? Jadi bahasa itu kan ada dua. Kalau di Indonesia itu ada bahasa EYD, ejaan yang disempurnakan. Kita akan kemana? Bahasa-bahasa gitu. Nah, tapi ada bahasa amiyah itu bahasa gaul, bahasa orang pasar, bahasa sembarang gitu. Itu dibiayai, Pak, bukan cuman ada, tapi dibiayai biar besar agar Mesir atau orang Mesir bangga dengan amiyah ala Mesir, yang dari Syam bangga dengan bahasa Arab, amiyah versi Syam dan seterusnya, sama-sama tidak terlalu paham bahasa baku Arab yang digunakan dalam Quran. Ya. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Quran. Kami ceritakan kepadamu kisah terbaik dengan apa yang kami wahyukan kepadamu wahai Nabi, yaitu Quran ini. Jadi kisah Nabi Yusuf oleh Allah disebut sebagai kisah terbaik dalam Quran, bukan kisah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kisahnya Rasulullah Nabi Muhammad enggak disebut sebagai kisah terbaik dalam Quran? Alasannya adalah karena kisah hidup Nabi Muhammad jarang diceritakan dalam Quran. Kenapa kisah Nabi Muhammad jarang dikisahkan dalam Quran? Karena para sahabat bisa melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kisah hidup beliau, terutama yang kenal sejak kecil, gitu kan, kecil dari Mekah begini, hijrah ke Madinah begini, bisa melihat sendiri. Kalaupun ada yang masuk Islamnya agak terakhir, bisa bertanya ke yang duluan masuk Islam. Di kisah Nabi Muhammad gimana ini? Tanpa harus diceritakan di dalam Quran. Maka kisah Nabi Muhammad diceritakan itu jarang dalam Quran. Maka yang menjadi kisah terbaik harus dari Nabi yang lain. Dalam hal ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa demikian? Ada hikmahnya. Ada beberapa pendapat ulama yang semuanya bisa dibenarkan. Di antaranya adalah ada yang mengatakan bahwa disebut kisah terbaik karena di kisah Nabi Yusuf, tokoh-tokohnya itu hampir semuanya happy ending atau berakhir gembira. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, akhirnya jadi menteri gitu kan. Nabi Yakub yang kehilangan anak, akhirnya ketemu lagi. Saudara-saudara yang 10 kakak nakal itu akhirnya jadi orang baik. Yang memfitnah membuat beliau masuk penjara, akhirnya mengakui kesalahan. Raja Mesir saat itu masuk Islam. Mesir yang dimimpikan Nabi Yusuf 7 sapi kurus makan 7 sapi yang gemuk, akhirnya bla bla bla, akhirnya Mesir menjadi makmur, itu juga happy ending, berakhir gembira. Beda dengan di kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bapaknya mati kafir, berhadapan dengan raja yang mati kafir, gitu kan. Di kisah Nabi Musa ada Fir'aun dan bala tentaranya yang mati kafir, ada Samiri pembuat berhala dan sebagainya. Tapi di kisah Nabi Yusuf hampir semuanya happy ending. Itu kisah yang gembira. Itu ada yang mengatakan demikian. Ada ulama lain mengatakan yang ini juga benar.
Yaitu karena kisah Nabi Yusuf adalah gambaran tentang seseorang yang nol puto bahkan minus akhirnya menjadi petinggi sebuah negara yang asing. Kisah Nabi Yusuf itu kan tentang seorang adik yang dimusuhi dan dibuang 10 kakak ke sumur. Jenengan pernah nggak sesial dicemplung ke sumur? Nah, enggak, paling dipisui di dunia, kan? Ini gua ning sumur, ini gua masuk 10 lagi. Terus ditemukan orang dibawa ke benua lain, yaitu Afrika, tepatnya di Mesir, yang mana penduduk sana nggak tahu kalau Yusuf ini anaknya Nabi, ya kan? Nabi Yusuf sampai sana nggak ngerti bahasanya, lalu dipungut atau dipek anak oleh salah satu pembesar, keadaannya mulai membaik, kena fitnah masuk penjara, bla bla bla. Singkatnya akhirnya jadi bendahara negara. Ini makanya dikisahkannya surat ini ketika umat Islam di Mekah agar para sahabat optimis. Jadi yang sesial dibuang ke sumur aja bisa jadi petinggi negara, apalagi kita-kita yang ada di Mekah. Ya. Itu. Jadi zero tuh hero-nya itu kena. Yang ketiga, ada sebagian ulama mengatakan, dan ini juga benar, saya bergetar. Yang ketiga mengatakan bahwa karena di kisah Nabi Yusuf itu kisahnya lengkap, unsur-unsurnya lengkap. Di kisah Nabi Yusuf ada cerita tentang mimpi dan takwilnya. Di kisah Nabi Musa nggak disebutkan Nabi Musa mimpi apa gitu kan. Di kisah Nabi Yusuf ada konflik antar saudara. Di kisah Nabi Ibrahim tidak disebutkan dan sebagainya. Itu lengkap, itu pelajaran yang bisa diambil. Tetapi kita juga harus ngerti, biarpun kisah Nabi Yusuf alaihissalam disebut oleh Allah sebagai kisah terbaik, tetap kisah-kisah yang lain karena juga disebutkan dalam Quran tetap harus untuk kita pelajari, terutama kisah Nabi Musa. Ini para ulama itu membandingkan gini, kisah yang paling baik dalam Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Tapi kisah yang paling sering dibolak-balik, diulang-ulang di surat Al ada, surat itu kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Kenapa kisah terbaik hanya di satu tempat, enggak direview-review di surat lain? Tapi kisah Nabi Musa diulang. Bahkan nama manusia yang paling sering disebut dalam Quran itu Musa, bukan Muhammad. Kenapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hikmahnya adalah atau pembedanya adalah karena biarpun kisah Nabi Yusuf itu merupakan kisah terbaik, bagaimanapun orang-orang yang memusuhi Nabi Yusuf itu musuhnya hanya karena urusan dunia. 10 kakak buang Nabi Yusuf kan bukan karena 10 kakak kafir, Yusuf muslim lalu perang hak dan batil gitu. Tapi iri dengki 10 kakak takut tidak disayang bapak, hanya masalah itu, hanya dalam tanda kutip. Orang-orang yang pernah memenjarakan Nabi Yusuf secara zalim, memenjarakannya kan bukan karena Nabi Yusuf berdakwah bahwa Nabi Yusuf muslim, mereka kan bukan itu gitu, tapi karena kadung untuk menjaga nama baik. Intinya hanya urusan dunia. Adapun pihak-pihak yang pernah berkonflik dengan Nabi Musa alaihissalam urusannya lebih besar, yaitu perkara akidah, ya kan? Musa versus Fir'aun, Musa versus Samiri, musuh-musuhnya Nabi Musa itu adalah musuh-musuh persoalan hak dan batil. Maka di surat ini dibacakan untuk kita, di surat ini kita baca agar terus ingat di kita. Meskipun kisah Nabi Yusuf kisah terbaik, tapi kisah yang lain khususnya kisah Nabi Musa itu juga perlu untuk terus dipelajari. Begitu juga contohnya kisah Nabi Ibrahim yang sering diulang kalau Idul Adha. Nabi Ibrahim itu kisahnya sangat penting juga. Misalnya saya lagi ngulur-ngulur waktu biar selesai tepat 45 ya. Karena udah ujung.
Kisah Nabi Ibrahim juga perlu dipelajari karena setelah Nabi Muhammad SAW, Nabi lain yang paling sering disebut dalam ibadah kita itu Ibrahim. Haji ada urusan dengan Nabi Ibrahim, termasuk umroh, kurban, dan Idul Adha. Enggak mungkin khutbah Idul Adha enggak ngomongin Nabi Ibrahim. Jenengan duduk tasahud atau duduk tahiyat kan Allahumma sholli ala, lama-lama kan ala Ibrahim, enggak nyebut nama Musa, Yusuf, dan lain, tapi Muhammad, ala ali Muhammad, Ibrahim, ala Ibrahim. Ya, jadi kisah terbaik, tapi yang lainnya juga dibaca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ketiga ini sekaligus terakhir di kesempatan kali ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sesungguhnya engkau sebelum surat ini diturunkan, kamu Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang kisah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Muhammad enggak kenal dengan Nabi Yusuf? Karena jeda waktunya beda ribuan tahun. Kemudian beda etnis, beda bahasa, dan beda benua. Nabi Muhammad orang Mekah, Nabi Yusuf asalnya dari Syam, terus akhirnya ke Mesir. Beda bahasa, beda tempat tinggal, jauh gitu loh usianya. Adapun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, biarpun itu lebih tua daripada Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim kan jauh lebih tua sebelum Nabi Yusuf kan, itu Nabi Muhammad kenal. Nabi Ismail, Nabi Muhammad juga kenal, karena Nabi Muhammad adalah keturunannya Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Enggak kenal, makanya difirmankan seperti itu, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ini ya, di antara apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, yang pertama adalah hampir semua surat yang diawali dengan pembukaan unik huruf-huruf itu setelah pembukaan tersebut itu ada pembelaan atau pengagungan terhadap Quran. Quran adalah kitab yang jelas bagi orang yang betulan bisa bahasa Arab. Semakin paham bahasa Arab, semakin mudah untuk paham Quran. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menyebut sebagai kitab yang jelas. Dan yang keempat, kisah Nabi Yusuf disebut sebagai kisah terbaik dengan berbagai pendapat ulama tentang hikmah kenapa disebut terbaik, yang mana kadang-kadang para ulama itu beda pendapat tapi betul semua. Contohnya ini ya, kenapa disebut kisah terbaik. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad tidak kenal dengan Nabi Yusuf karena jedanya sangat jauh, tempat tinggal, etnis, dan bahasanya juga berbeda. Jadi kapan-kapan kalau diundang ke sini lagi, kalau diundang enggak ya, insya Allah saya akan melanjutkan ini biar gampang Pak. Kadang saya itu sering merasa gini, di catatan surat Al-Lahab belum pernah saya sampaikan di Jatino, baik Masjid Malam maupun Karya Utama, enggak pernah, tapi kok kayaknya pernah ya, secara perasaan pernah, catatan enggak ada, enggak enak itu. Mending pakai model beruntun, ini bawaan dari ceramah di masjid lain, ini selesai, teman depan insya Allah bab 2, bab 3, dan seterusnya. Terima kasih sudah hadir dan menyimak, semoga dengan diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.